Jiggle, it folds. I like to see you wiggle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Woodcraft Area. Di project kali ini saya akan membuat rak 2-in-1 dengan bahan yang murah meriah. Untuk bahannya sendiri saya hanya menggunakan balok 5x3 dan juga papan 12 dengan ketebalan 2 cm yang bisa kalian beli di toko kayu terdekat. Di sini saya potong-potong dulu ukuran 3,5 kali 2,5 cm. Dan juga saya potong karena rak ini saya buat dengan tinggi 160 dengan lebar 70 cm. Jadi saya potong sesuai ukuran. Untuk ukurannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Selanjutnya saya rakit menggunakan lem. Karena di sini saya hanya menggunakan lem presto. Jadi saya membuat rangka bawah untuk nanti tatakan papan bagian bawahnya. Karena kayu yang kita beli di toko kayu biasanya menggunakan kayu basah. Jadi untuk lem presto tidak akan bisa melekat jika langsung kita press. Maka saya buat rangka yang berfungsi selain untuk tatakan papan, dia juga berfungsi untuk tempat baut yang nantinya akan menyambungkan antara papan bagian bawah dan juga tiangnya. Di sini saya menggunakan bantuan air nailer dan juga baut. Untuk baut sendiri yang saya gunakan adalah baut ukuran 2 inch atau sekitar 5 cm. Dan seperti biasa, sebelum kita pasang baut, kita beri lubang dulu dengan mata bor kayu 8 mm. Karena baut di bagian rangka ini akan kelihatan nantinya, maka saya gunakan mata bor kayu 8 mm yang nantinya berfungsi untuk kita memasang dowel, agar rak tetap terlihat rapi ketika kita lihat dari bagian depan. Kita baut di bagian depan dan di bagian belakang. Untuk pemasangan dowelnya, kalian bisa pasang dowel di bagian depan saja, atau bisa kalian pasang di kedua sisi yaitu depan dan juga belakangnya. Untuk dowel yang saya gunakan di sini saya menggunakan dowel yang saya buat sendiri dari bahan kayu jati Belanda. Kita pasang dowelnya, kita beri lem, lalu kita potong mepet ke ujung rangkanya. Untuk nanti kita rapikan dengan menggunakan amplas. Next kita siapkan papan yang akan kita gunakan untuk tatakan bagian bawah. Di sini saya rapikan dulu bagian papan kanan dan kiri agar nanti papan bisa rapat ketika kita pasang ke rangkanya. Untuk papannya sendiri di sini saya sudah planer menggunakan hand planer dan sudah saya samakan untuk ketebalannya. Kita potong dengan lebar 70 cm sesuai dengan rangka yang kita buat tadi. Untuk pemotongannya di sini saya menggunakan circular saw karena untuk meter saw papan ini terlalu lebar. Jadi harus menggunakan circular saw di sini dengan bantuan menggunakan jig yang sudah saya buat. Selanjutnya kita rakit papan satu persatu dengan kita beri lem, lalu kita paku tembak dengan air nailer. Untuk proses ini membutuhkan sedikit ketelitian agar nanti tidak ada lubang atau rongga ketika semua papan selesai kita rakit. Saya masih menggunakan lem presto, kita rakit papannya satu persatu sampai nanti semua papannya terpasang. Kita gunakan air nailer agak sedikit banyak, sedikit rapat untuk air nailernya karena di sini saya tidak menggunakan tambahan baut, jadi hanya mengandalkan air nailer saja untuk perakitan papan ke bagian rangka ini. Gunakan juga lem sedikit lebih banyak karena kayu jenis kayu keras seperti ini sangat mudah sekali ngulet atau mudah sekali melengkung ketika nanti dia mengering. Kita rapikan dengan amplas. Di sini saya amplas menggunakan gerinda dengan mata amplas grit 100. Lanjut kita profil bagian ujungnya. Di sini saya menggunakan mata profil melengkung agar tidak ada sudut-sudut yang tajam, jadi lebih aman dan juga lebih estetik ketika dilihat. Di sini saya mempersiapkan tiangnya. Saya potong-potong. Untuk tiangnya adalah balok yang sudah saya belah 3,5 cm kali 2,5 cm. Di sini saya potong dengan panjang 165 cm. Lalu saya amplas juga, masih menggunakan gerinda dan juga mata amplas dengan grit 100. Di sini kita siapkan 4 batang untuk tiangnya, lalu kita amplas di keempat sisinya. Lanjut saya profil juga untuk tiangnya dengan mata profil yang sama, yaitu mata profil yang melengkung.
agar tiang terlihat lebih bulat, jadi lebih estetik ketika nanti dilihat. Kita profil semua tiangnya. Kita profil di semua sisi pada sisi tiangnya. Lanjut kita ukur jarak lubang baut dari bagian atas juga dari bagian bawahnya. Untuk lubang baut dari bagian atas di sini saya ambil 10 cm dan juga untuk lubang baut bagian bawah di sini saya ambil 20 cm. Kita lubangi sampai tembus dengan mata bor kayu 6 mm. Kita lubangi juga pada bagian papan, bagian rangka yang tadi sudah kita buat. Kita lubangi tembus. Untuk dari bagian depannya itu saya ambil sekitar 7-8 cm. Dan ini adalah balok kayu 70 cm. Nanti untuk tatakan atasnya di sini saya baut dengan menggunakan mata bor kayu 8 mm. Lalu kemudian saya tambahkan visor karena untuk baut bagian atasnya nanti saya akan menggunakan baut roving, yaitu baut baja ringan dengan panjang 7 cm. Ini adalah baut 10 untuk kita pasang ke bagian dari tiangnya untuk nanti kita satukan ke bagian rangkanya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan baut dari bawah dan kita akan kencangkan. Usahakan gunakan ring yang agak lebar karena ini kayu. Ketika nanti kayu ini mengering, ukuran kayu mungkin akan menyusut, dan ring juga membantu agar nanti murnya tidak ikut masuk ke dalam karena ini bukan kayu yang sangat keras. Lanjut kita pasang bagian atasnya. Di sini saya menggunakan baut roving atau baut baja ringan. Kita pasangkan kepada visor yang tadi sudah kita siapkan, lalu kita bor. Proses selesai, tinggal kita finishing dan inilah hasilnya.